Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami di sini akan membawakan materi bab 3 tentang organisasi humas. Kami di kelompok 3 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada saya, Arif Syafri Kasim, kemudian ada Agung Husain, dan juga ada Muhammad Taufik Husna. Dan yang keempat ada Pratewi Suratno Putri. Nah, di bab 3 ini kami akan membahas tentang organisasi humas. Pada umumnya perusahaan yang baru didirikan akan memiliki struktur organisasi yang sederhana dan efisien. Beberapa fungsi organisasi dilaksanakan secara rangkap. Fungsi humas pada umumnya dilaksanakan oleh pucuk pimpinan perusahaan sebelum dibentuknya unit humas. Setelah perusahaan berkembang, maka pimpinan akan memiliki beban yang lebih berat dan kompleks. Oleh karena itu, fungsi humas kemudian dijalankan oleh satu unit khusus. Fungsi humas pada perusahaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama membangun bagian atau departemen humas sendiri atau humas internal yang menjadi bagian dari manajemen perusahaan. Kemudian yang kedua, menyewa konsultan humas secara eksternal atau dari luar untuk melaksanakan fungsi kehumasan di perusahaan bersangkutan. Ya, kemudian dalam organisasi humas itu ada 4. Yang pertama ada konsultan humas, yang kedua ada humas profit dan non profit, kemudian yang ketiga ada humas dan manajemen, dan yang keempat ada struktur organisasi humas. Kita masuk yang pertama, yaitu konsultan humas. Banyak perusahaan yang lebih suka menyewa konsultan humas dari luar perusahaan yang dapat dipercaya untuk mewakili perusahaan menangani hubungan dengan pihak eksternal, misalnya dengan media massa, lembaga pemerintah, dan pelanggan atau customer. Namun demikian, tidak sedikit perusahaan yang walaupun sudah memiliki departemen humas sendiri, namun tetap menyewa konsultan humas dari luar yang bertugas membantu dan memperkuat departemen humas internal. Konsultan humas juga dibutuhkan jika perusahaan merasa perlu untuk meningkatkan kemampuan profesional para staf humas dalam bidang-bidang tertentu, misalnya kehumasan bidang keuangan, industri, perburuhan, dan sebagainya. Sebagai pembentukan departemen humas yang telah dijelaskan di atas, kerjasama antara perusahaan dan konsultan humas terkadang terjalin secara tidak terencana. Misalnya perusahaan menyewa konsultan humas untuk melakukan survei terhadap pendapat atau pandangan masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan mengenai rencana perusahaan untuk membangun pabrik pengolahan limbah yang dapat mengubah limbah menjadi energi. Kemudian ada yang kedua ada humas profit dan non profit, itu akan dijelaskan oleh Taufik Husna. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Langsung saja ke materi. Materi yang saya akan bawakan ini yaitu humas profit dan non profit. Langsung ke materi. Yang pertama, organisasi profit. Organisasi profit lebih sering disebut dengan nama perusahaan yang tujuannya adalah mencari keuntungan, sedangkan organisasi non profit memiliki tujuan yang bersifat sosial, kemanusiaan atau politis, dan hal-hal lain yang tidak terbentuk keuntungannya. Di Indonesia, organisasi profit atau perusahaan dapat dibagi ke dalam 4 macam. Dilihat dari skala usahanya, mulai dari terkecil hingga terbesar, yaitu yang pertama perusahaan perseorangan, yang kedua perusahaan prima, yang ketiga perusahaan terbatas PT, dan yang keempat perusahaan publik terbuka TBK. Pemasaran memegang peran yang sangat penting pada suatu perusahaan. Tujuan perusahaan untuk mencari keuntungan hanya bisa diperoleh melalui penjualan barang atau jasa. Tugas praktisi humas pada perusahaan tidak sama dengan organisasi non-profit. Materi yang kedua yaitu organisasi non-profit. Organisasi non-profit didirikan untuk mencapai tujuan yang bersifat non-bisnis atau tidak mencari keuntungan. Organisasi non-profit dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama organisasi non-profit pemerintah, yaitu organisasi yang kegiatan operasionalnya dibiayai pemerintah atau negara seperti lembaga atau badan pemerintah, departemen, kementerian, lembaga negara, komisi independen, dan sebagainya. Serta organisasi non-profit bukan pemerintah adalah organisasi yang kegiatan operasionalnya tidak tergantung pada bantuan pemerintah seperti partai politik, lembaga swadaya, masyarakat LSM, organisasi kemasyarakatan, ormas, organisasi agama, dan sebagainya. Dua, organisasi non-profit
bukan pemerintah adalah organisasi kegiatan operasionalnya tidak tergantung pada bantuan pemerintah seperti partai politik, lembaga swadaya masyarakat LSM, organisasi kemasyarakatan ormas, organisasi agama, dan sebagainya. Setiap organisasi atau perusahaan apapun jenisnya membutuhkan fungsi humas. Kegiatan kehumasan dapat dilaksanakan dalam sebagai situasi settingan. Walaupun prinsip humas berlaku untuk seluruh jenis organisasi atau perusahaan, namun pekerjaan atau tugas praktisi humas dapat bervariasi tergantung pada situasi, yaitu jenis organisasi atau perusahaan di mana praktisi humas bekerja. Dalam hal organisasi atau perusahaan, bagi atas dua jenis dilihat dari tujuan organisasi atau perusahaan bersangkutan, yaitu organisasi profit dan organisasi non-profit. Baik, terima kasih moderator, dan sekarang saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh Agung Husain, yaitu materi tentang humas dan manajemen. Materi yang ketiga yaitu ada humas dan manajemen. Humas dan manajemen ini yaitu banyak faktor yang mempengaruhi kemunculan departemen humas pada suatu organisasi atau perusahaan, dan banyaknya pula faktor yang mempengaruhi bagaimana organisasi memandang humas sebagai unit yang penting atau tidak. Kedudukan bagian humas pada struktur organisasi perusahaan menjadi indikasi untuk mengetahui pentingnya atau kedudukan humas pada perusahaan. Yang berikutnya ada keberhasilan jangka panjang. Fungsi humas membutuhkan sikap dan tindakan dari pimpinan perusahaan yang meliputi 6 perusahaan, yaitu 1. Komitmen dan partisipasi manajemen puncak dalam kegiatan kehumasan, yaitu yang kedua mempertimbangkan sudut pandang humas dan dalam membuat kebijakan, dan berikutnya ada melakukan komunikasi dua arah dengan publik internal dan eksternal. Yang berikut ada koordinasi antara apa yang diucapkan dengan tindakan. Yang berikutnya ada menentukan tujuan secara jelas, dan yang keenam memilih tim humas yang memiliki kecakapan atau kompetensi. Dan yang berikut ada keberhasilan praktisi humas dalam menjalankan tugasnya bergantung pada kepiawannya dalam mempersuasi pihak manajemen untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan menersuasi masyarakat untuk percaya kepada organisasi bahwa mereka telah menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Manajemen puncak pada umumnya merupakan representasi dari perusahaan yang dipimpinnya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, kemudian ada struktur organisasi humas. Keberadaan fungsi humas pada suatu organisasi dan atau perusahaan biasanya diketahui dari adanya bagian atau departemen humas. Di berbagai perusahaan di Indonesia, penggunaan istilah PR adalah sama banyaknya dengan humas. Pada umumnya, lembaga atau organisasi pemerintah masih menggunakan istilah humas, sementara perusahaan swasta lebih senang menggunakan istilah public relation. Besar kecilnya departemen humas internal pada suatu organisasi atau perusahaan tergantung pada 3 hal, yaitu 1. Ukuran organisasi, kemudian yang kedua nilai atau arti penting fungsi humas bagi manajemen, dan yang ketiga karakteristik organisasi atau perusahaan tersebut. Kegiatan-kegiatan departemen humas internal, yang pertama ada menyusun serta mendistribusikan sajian berita. Yang kedua, mengorganisir konferensi pers termasuk acara resepsi atau kunjungan kalangan media massa ke organisasi atau perusahaannya. Yang ketiga, menjalankan fungsi sebagai penyedia informasi bagi pihak media massa. Yang keempat, mengatur cara wawancara antara kalangan media massa dengan manajemen organisasi atau perusahaan. Yang kelima, melaksanakan fungsi fotografi dan membentuk sebuah perpustakaan gambar atau foto. Kemudian posisi ideal sebuah departemen humas internal, yang pertama ada direktur atau CEO, yang kedua ada departemen humas, dan di bawahnya ada produksi, pemasaran, keuangan, dan HRD. Terima kasih, mungkin itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.